pagi Ibu Pamong, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Theodoric Alendar Mustasra. Saya mahasiswa PPD kategori 2 LPTK Undangan Kupang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan pembelajaran UKIN Sekolah Dasar Negeri Bejang Ratu, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana keadaan hari ini, sehat? Sehat. Saya cek dulu kehadiran kita. Siapa yang hari ini hadir? Siapa lagi? Itu saja. Baik. Terima kasih pada anak-anak sekalian yang pada hari ini sudah hadir untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Yuk. Marilah kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Sebelum kita lanjut, kita harus memberi semangat dulu untuk diri kita sendiri. Saya minta kita semua berdiri. Kita nyanyikan salah satu lagu wajib supaya kita semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Saya minta satu orang untuk memimpin kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Satu nusa, 1, 2, 3. Kita bersama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Baik, anak-anak. Jadi sebelum kita melanjutkan dengan pembelajaran kita hari ini, saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di dalam melaksanakan kegiatan kita, perlu kita tingkatkan disiplin kita ya. Disiplin kita dalam segala hal ya. Disiplin waktu ya. Disiplin apa lagi yang lain? Disiplin berpakaian ya. Baik, saya akan menginformasikan pembelajaran kita hari ini, apa yang perlu kita pelajari. Yang pertama ya, dari hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan ya, subtema pekerjaan. Ya, sekarang perhatikan gambar di dalam. Jadi sebelum kita lebih lanjut mempelajari materi kita hari ini, saya akan melakukan pertanyaan dulu, memberikan pertanyaan kepada anak-anak semua. Bagaimana pemahaman anak-anak tentang materi yang akan kita pelajari hari ini? Sekarang perhatikan dulu gambar di dalam. Sudah? Ya. Di dalam itu menunjukkan gambar apa? Coba, yang di belakang. Orang yang sedang makan ikan. Baik, anak-anak tahu tidak? Kira-kira ikan itu asal dari mana? Sampai ikan itu berasal dari laut. Siapa yang menangkap ikan di laut? Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi di lingkungan nelayan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada di layar. Coba baca di dalam hati, saya tidak perlu membacakan lagi ya, baca di dalam hati. Jadi itu yang perlu kita pelajari ya, itu yang harus kita capai ya, tujuan itu harus kita capai. Nah, Coba perhatikan video ya, truk kontainer, truk freezer yang sedang parkir untuk antri menunggu muatan ikannya. Ikan yang sudah selesai dilelang nanti itu dimuat pakai truk ini ya, truk freezer atau truk kontainer untuk dikirim ke tempat kastorit penyimpanan ikan atau dikirim ke seluruh Nusantara Indonesia, teman-teman. Kali ini kita sudah berada di dalam TPI Juwana ya, teman-teman. Nah, ini ya, para nelayan Juwana sedang proses bongkar ikan dari kapal penampung ya, teman-teman. Setelah proses bongkar ikan selesai, nanti itu ikannya langsung dilelang ya.
suasana pelelangan ikan yang ada di TPI Unit 2 Juwana Bali. Baik, sudah perhatikan video tadi loh? Sudah. Nah, kalau sudah perhatikan video tadi, sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak semua ya. Yang pertama, kegiatan apa yang ditampilkan dalam video tadi? Siapa yang bisa jelaskan? Kira-kira dalam video tadi dia menampilkan kegiatan apa? Menjelaskan. Satu-satu. Coba yang di ujung. Menjelaskan. Penjual ikan. Ada lagi yang lain? Coba. Pelelangan ikan. Pelelangan ikan. Ada lagi yang lain? Coba, P. Menjual ikan. Ada lagi yang lain? Baik. Jadi video yang ditampilkan tadi, dia menceritakan bagaimana proses nelayan, ya, melelangkan ikannya di tempat pelelangan ikan. Jadi di situ terjadi kegiatan, ada pembeli ikan dan ada yang menjual. Yang menjual itu nelayan dan yang membeli itu pedagang, ya. Nah, barang apa yang dijual dalam video tadi? Coba yang dibuka. Ikan ya, yang jelas yang dijual dalam video tadi itu adalah ikan. Siapa saja yang terlibat dalam video tersebut? Coba. Nelayan. Ada yang lain? Pedagang. Ada yang lain? Oke. Pembeli. Ya. Jadi yang terlibat di dalam video tadi, yang pertama nelayan, yang kedua pedagang, ya. Yang ketiga pembeli sama dengan pedagang karena dia tadi membelikan nelayan. Di situ juga ada apa? Ada sopir di situ yang jadi tugas sopir atau driver, ya biasa disebut driver. Mereka akan memuat ikan yang dibeli oleh pedagang dan diantar ke seluruh Indonesia ke setiap pasar ya. Ikan-ikan itu diantar lagi ke setiap pasar. Nah, di pasar itu nanti baru kita bisa membeli ikan. Paham sampai sini? Baik. Sekarang perhatikan gambar depan. Gambar depan itu dia mau menceritakan bagaimana proses ikan itu ditangkap sampai ikan itu berada di rumah kita. Perhatikan dulu gambarnya, perhatikan baik-baik. Sudah? Iya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar. Gambar yang pertama itu menunjukkan gambar apa? Nelayan sedang menangkap ikan menggunakan pukar. Nelayan sedang menangkap ikan menggunakan pukar. Iya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kali siapa? Indri. Tepuk tangan untuk anak Indri yang sudah menjawab. Yang kedua, gambar yang kedua siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira gambar apa itu gambar yang kedua? Yang ini. Gambar yang ini. Lihat dengan arah mana ini? Gambar yang kedua. Saya Pak. Coba adik. Nelayan sedang menangkap ikan ke pelelangan. Nelayan sedang melelang ikan di tempat pelelangan ikan ya. Jadi gambar yang kedua itu nelayan bersama pembeli atau di situ pedagang sedang melakukan pelelangan ikan.
melakukan tawar menawar. Kalau cocok harga dibeli, kalau tidak cocok berarti tidak jadi belinya, ya. Baik. Nah, ketika ikan itu sudah dibeli, maka muncul gambar yang ketiga. Gambar apa yang ketiga? Saya Pak. Ya, coba. Mengangkut ikan di mobil. Gambar orang yang sedang mengangkut ikan di mobil. Siapa? Ada lagi yang lain? Yang lain. Laki-laki. Gambar yang ketiga. Siapa? Dia mau menceritakan tentang apa? Gambar yang ketiga. Coba, Indri. Ikan tersebut dimuat ke pasar. Iya, ikan tersebut, ikan yang sudah dibeli, dimuat dan diantar ke setiap pasar oleh distributor. Jadi orang yang mengantar ikan-ikan itu ke setiap pasar itu disebut distributor, ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat gambar yang keempat. Siapa? Coba, siapa yang bisa menjelaskan gambar yang keempat? Ya, silakan. Kuat supaya teman-teman dengar. Orang yang sedang membeli ikan. Orang yang sedang membeli ikan. Ada lagi yang lain? Orang yang sedang menjual ikan. Orang yang sedang menjual ikan. Ya, ada lagi yang lain? Siapa? Yang lain. Ada jawaban yang lain? Jadi jawaban yang sudah dijawab tadi, ya. Orang yang membeli ikan, orang yang sedang menjual ikan itu benar, ya. Gambar yang keempat itu kegiatan yang ada di pasar, ya. Kegiatan di pasar. Di situ ada penjual dan pembeli. Jadi kita membeli ikan di pasar, ya. Itu gambar yang keempat. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan gambar yang kelima? Coba. Orang yang sedang memasak ikan. Ibu atau anak yang sedang memasak ikan. Ada jawaban lain? Siapa? Ibu sedang menggoreng ikan. Ibu sedang menggoreng ikan. Ada yang lain? Siapa? Coba, Kei. Ibu sedang menggoreng ikan. Ibu sedang menggoreng ikan. Iya, jadi jawaban yang sudah dijawab oleh anak-anak sekalian benar, ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, gambar yang keempat itu gambar yang kelima, ya. Iya. Gambar yang kelima itu merupakan kegiatan seseorang yang sedang memasak atau mengelola ikan. Mengelola itu ada banyak hal. Ada yang ikan itu dibuat kuah, ada yang digoreng, ya. Jadi itu gambar yang kelima. Sekarang kita lihat gambar yang terakhir. Siapa yang bisa jelaskan? Siapa? Coba. Sedang makan ikan. Sedang makan ikan. Coba buat kalimat yang bagus. Siapa? Orang yang sedang makan ikan. Anak yang sedang makan ikan. Gambar anak yang sedang makan ikan. Ada yang lain? Coba. Anak sedang makan ikan dan minum susu. Anak sedang makan ikan dan minum susu. Jadi gambar yang terakhir itu merupakan kegiatan seorang anak. Entah itu kegiatan pagi, siang, ya. Tapi kelihatannya itu pagi, ya. Dia sedang sarapan dan lauknya adalah ikan. Ya. Baik. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, paham tuh tentang video tadi dengan gambar yang sudah saya tampilkan. Sudah paham anak-anak? Sudah. Bagaimana proses ikan itu sampai ada di rumah kita, sudah paham? Sudah. Ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat pelelangan ikan, sudah paham? Sudah. Sekarang kita lanjut. Nah, apa itu karya seni 3 dimensi? Ya, karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Jadi karya seni ini memiliki volume atau ruang. Seni rupa 3 dimensi dapat dinikmati dari berbagai arah. Jadi kita bisa menikmati karya ini dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Contohnya untuk karya seni 3 dimensi, seni kriya,
dan mengolah bahan agar mempunyai nilai guna dan nilai estetis. Biasanya kria berbentuk karya dari tanah, logam, kayu, bambu, dan lainnya. Sekarang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada saat menggambar. 1. Perspektif. Suatu gambar yang dibuat sedemikian rupa agar terbentuk suatu objek sesuai pandangan manusia. Jadi kita melihatnya yang harus indah. Proporsi, kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian satu dengan yang lain. 3. Komposisi, suatu susunan atau letak objek gambar. Gelap terang. Tadi kita sudah menyaksikan bersama video tentang karya tiga dimensi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Pak, jadi pada materi sebelumnya kita semua sudah menggambar sikap yang mencerminkan sila kedua. Sekarang sebelum kita lanjut, kita akan coba menjelaskan. Siapa yang bisa jelaskan gambar di dalam? Coba ini. Membantu orang yang sedang jatuh sepeda. Menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Ya, jadi gambar di dalam menurut Kei adalah gambar yang sedang menolong orang yang jatuh dari sepeda. Jadi jawaban yang dijawab oleh adik Kei benar ya. Tepuk tangan dulu untuk adik Kei. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang kedua? Ya, silakan. Saling membantu. Saling membantu. Bisa. Ada lagi yang lain? Coba. Orang yang sedang mengemis. Orang yang sedang mengemis. Memberi uang kepada pemulung. Memberi uang kepada pemulung. Iya, jadi jawaban yang sudah dijawab oleh anak-anak itu benar ya. Tepuk tangan dulu. Baik, jadi gambar yang kedua itu di situ ada seorang pengemis ya atau tukang. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Saya Kita. melihat teman yang sedang sakit. Orang yang sedang menjenguk temannya sakit. Orang yang sedang menjenguk temannya sedang sakit. Jawaban yang sudah dijawab oleh anak-anak sekalian itu benar ya. Jadi gambar yang ketiga itu gambar yang menunjukkan orang-orang sedang menjenguk teman yang sedang sakit. Itu teman-temannya datang untuk menjenguk. Ada teman yang sedang sakit ya. Baik, sekarang kita lihat gambar yang keempat. Ayo, silakan. Orang sedang menyumbang beras. Orang yang sedang menyumbang beras. Ada lagi yang lain? Ya, yang di belakang. Menyumbang orang yang sedang kesusahan. Menyumbang orang yang sedang kesusahan. Bisa. Coba. Memberi bantuan kepada orang yang sedang susah. Memberi bantuan kepada orang yang sedang susah. Ya, jadi yang dijawab oleh anak-anak semua itu benar ya. Gambar yang keempat itu gambar yang menunjukkan orang yang sedang memberikan bantuan, sedang memberikan sumbangan kepada orang yang sedang membutuhkan. Orang yang sedang membutuhkan itu misalnya orang yang terkena bencana. Seperti contoh bencana yang terjadi beberapa minggu kemarin di Cianjur ya. Terjadi gempa sehingga terjadi tanah longsor, banyak orang meninggal, banyak orang yang kehilangan keluarga, kehilangan rumah ya. Jadi karena kejadian itu, karena bencana itu banyak sumbangan-sumbangan, banyak bantuan-bantuan yang datang untuk membantu sanak keluarga yang sedang mengalami musibah atau kesusahan ya. Itu gambar yang keempat. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa materi
baik itu tentang kegiatan ekonomi di Tempat pelelangan. tempat pelelangan ikan, tentang sekarang kita masuk ke dalam kelompok ya. Sekarang kita masuk ke dalam kelompok. Jadi kita bagi menjadi tiga orang ya. 3 orang ya, satu kelompok. Ya. Baik, sekarang saya akan membagikan lembar kerja ya, yang sebentar dikerjakan secara kelompok. Baik, anak-anak sekalian, sebelum mengerjakan lembar kerja itu, perhatikan baik-baik dia punya suruhan atau perintah. Ikuti suruhan atau perintah yang ada di lembar kerja itu. Ya, paham? Kerja secara kelompok ya. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Ayo, mulailah. Baca dulu petunjuknya. Saya berikan waktu 10 menit ya. Kalian mengerjakan LKPD. Baca dulu petunjuknya. 10 menit ya. Kalau ada kesulitan tentang LKPD boleh bertanya ya. Baca baik-baik suruhannya. Kerja sama, kita boleh kerja sendiri-sendiri. Jadi di situ ada dua LKPD ya. Dikerjakan semua dua-duanya. Bagian terakhir itu ada LKPD yang kedua. Ini bagian gambar ya. Sudah? Iya. Baik. Kalau sudah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, dengar baik-baik aturannya ya. Pada saat, perhatikan dulu, pada saat kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, maka kelompok 2 dan kelompok 3 mendengarkan. Setelah itu kalau sudah selesai mempresentasikan, kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Begitupun seterusnya ya. Paham ini? Baik. Sekarang saya berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Langsung dia punya jawaban saja karena pertanyaannya ada di LKPD setiap kelompok itu ya. Pertama, nelayan menangkap ikan di laut. Setelah itu, nelayan akan pelelangan. Kemudian nelayan menyimpan ikan tersebut di tong besar. Kemudian nelayan membawa ke pasar. Setelah di pasar, kita akan membeli dan sampai di rumah kita akan menggoreng ikan tersebut dan siap dimakan. Ikan cumi-cumi, Sabar. ikan tongkol. Mohon maaf, sebelum lanjut disebutkan juga jawaban itu nomor berapa ya, supaya teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3 tahu oh jawaban ini adalah jawaban untuk nomor 1 misalnya ya. Ya, coba ulang lagi. Pertama, nelayan menangkap ikan di laut. Setelah itu, nelayan akan pelelangan. Kemudian, nelayan menyimpan ikan tersebut di tong besar. Nelayan membawa ke pasar. Setelah di pasar, kita akan membeli dan sampai di rumah kita akan menggoreng ikan tersebut dan siap dimakan. Jawaban nomor 2, ikan cumi-cumi, ikan tongkol, dan lain-lain. Jawaban nomor 3, kegiatan pengepul membeli ikan di pelelangan. Jawaban yang keempat, nelayan mendapat uang dan pengepul mendapat ikan. Kesimpulan, nelayan menangkap ikan dijual ke pengepul. Pengepul mengantar di setiap pasar dan konsumen membeli ikan di pasar. Jawaban nomor 1, bagus karena mencerminkan sila kedua Pancasila. Jawaban nomor 2, bagian yang kedua karena suka membantu orang yang sedang mengemis di jalan raya. Jawaban nomor 3, harus dibuat dengan jalan raya. Kesimpulan, dalam keempat gambar ini mencerminkan perbuatan yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila. Sudah? Baik, silakan kembali. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo, silakan untuk kelompok 1. Baik. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang saya akan beri kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 atas pekerjaan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Kelompok 2 tidak ada pertanyaan. Kelompok 3? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan untuk kelompok 1, maka sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jawaban nomor 1, nelayan tangkap di laut, lalu dijual ke pasar, lalu pembeli beli di pasar, lalu bawa di rumah dan di rumah ibu pun memasak ikan dan ikan siap disajikan. Jawaban nomor 2, ikan, cumi-cumi, gurita, dan lain-lain. Jawaban nomor 3, pengepul membeli ikan kepada nelayan di tempat pelelangan ikan. Jawaban nomor 5, nelayan mendapatkan uang, pengepul mendapatkan ikan. Kesimpulan, nelayan menangkap ikan di laut, nelayan menjual ikan di pasar, dan pengepul membeli ikan dan konsumen membawanya ke rumah. Jawaban nomor 1, bagus karena gambar sesuai
tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saya berikan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan apabila ada hal-hal yang belum dimengerti atas pekerjaan dari teman-teman kelompok 2. Baik, sekarang saya berikan kepada kelompok 1. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 2? Tidak. Tidak ada ya. Kelompok 3, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Teman-teman, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jawaban nomor 1, dijual di pasar dan dibeli oleh pembeli dan dibawa ke rumah sampai di rumah kita goreng dan kita makan. Jawaban nomor 2, gurita, cumi-cumi, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan ekor kuning dan lain-lain. Jawaban nomor 3, pelelangan ikan yang sudah ditangkap oleh nelayan. Jawaban nomor 4, nelayan menghasilkan uang, pedagang menghasilkan ikan. Jawaban nomor 5, nelayan menangkap ikan di laut. Setelah itu, dia menjual ikan tersebut ke pelelang. Lalu pelelang menjual ke pasar. Lalu orang-orang membelinya di pasar dan dibawakan di rumah dan dimasak, setelah itu dimakan. Jawaban nomor 1 bagus, karena sudah mencerminkan sila kedua Pancasila. Karena semuanya sudah mencerminkan sila kedua Pancasila. Jawaban nomor 3, gambar yang pertama menyarankan tempat terjadinya peristiwa. Jawaban nomor 4, dari tempat gambar tersebut sudah mencerminkan sila kedua Pancasila. Baik, sudah. Ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo kita sekali lagi memberikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sekali lagi terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 1? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Berarti jawaban yang sudah dikerjakan LKPD yang dikerjakan oleh kelompok 3 sudah benar ya? Ya. Baik. Sekarang kita coba lihat sama-sama ya. Kita coba lihat sama-sama. Saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang sudah dikerjakan ya. Yang pertama, jenis kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan nelayan ya. Jadi jenis kegiatan ekonomi yang pertama nelayan menangkap ikan ya. Jadi nelayan di laut menangkap ikan menggunakan berbagai macam perlengkapannya seperti dalam gambar tadi ya. Setelah itu ikan yang ditangkap dijual ke pengepul di tempat pelelangan ikan. Nah, di tempat pelelangan ikan ya terjadi kegiatan menjual dan membeli. Dan membeli itu barang yang dijual belikan adalah ikan ya. Nah, setelah terjadi kegiatan di tempat pelelangan ikan, ikan-ikan yang sudah dibeli oleh pengepul atau pedagang ya, ikan-ikan itu
diantar atau didistribusikan ke seluruh Indonesia, ya, ke setiap pasar. Jadi diantar oleh pedagang yang biasa disebut distributor. Mereka mendistribusikan kembalikan itu ke setiap pasar, ya, sehingga ikan-ikan itu bisa kita beli kembali di mana? Di pasar. Sehingga kita atau orang tua kita atau kakak kita ketika ingin membelikan, maka tempat atau tujuan kita membelikan adalah apa? Untuk dimakan. Tempat tujuan kita untuk membelikan di mana? Kita di Pasar, ya. Jadi ketika kita disuruh kamu pergi belikan, maka otomatis kita pergi ke pasar. Ya. Baik. Sampai di sini paham? Begitupun di gambar tadi, ya. Gambar pertama, gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, gambar pertama ada nelayan, gambar kedua di situ ada kegiatan di PPI, gambar ketiga ada pendistribusian ikan oleh distributor, gambar keempat adalah terjadi jual beli di pasar, gambar yang kelima ikan yang sudah dibeli itu. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari setiap pekerjaan dari hal-hal yang dijelaskan tadi. Hasilnya kira-kira apa? Yang pertama, nelayan menghasilkan ikan. Nah, ikan itu disebut dengan barang, ya. Ikan itu disebut dengan barang. Jadi itu hasilnya. Yang kedua, pedagang ikan, dia memperoleh apa? Jasa. Memperoleh Jasa. untung, ya, memperoleh untung dari penjualan ikan. Nah, tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan seperti tukang angkut tadi, seperti yang dijelaskan di awal, seperti distributor, ya. Distributor itu dia mendapatkan apa? Jasa, ya. Paham sampai di sini? Baik, sekarang kita lihat apa itu seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi tadi seperti yang dijelaskan melalui video tadi, ya. Seperti yang dijelaskan melalui video tadi. Siapa yang bisa menjelaskan sekali lagi apa itu seni rupa 3 dimensi? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan sekali lagi? Kira-kira apa itu seni rupa 3 dimensi? Coba. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman kita yang selanjutnya. Jadi dibatasi dengan kedalaman atau tinggi. Ya, kita bisa menyebutnya sebagai karya seni. Contoh gambar 3 dimensi, ya. Sekarang perhatikan di layar. Saya akan menampilkan contoh-contoh gambar 3 dimensi, ya. Nah, apakah ada pertanyaan terkait materi yang sudah saya jelaskan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, saya akan mencoba mengevaluasi apakah anak-anak semua benar-benar memahami atau tidak, ya. Saya akan mencoba mengevaluasi, ya. Jadi kerjanya sendiri-sendiri, ya. Kembali ke tempat duduk seperti abang tadi. Baik, sudah kembali semua? Nah, sekarang saya akan membagikan lembar evaluasi yang dikerjakan secara mandiri, ya. Baik, baca baik-baik soalnya. Saya berikan waktu untuk mengerjakan soal evaluasi 5 menit, ya. 5 menit. Ya, sekarang mulai kerja sendiri-sendiri.
Yang sudah boleh kumpul ya. Tidak boleh terburu-buru, yang sudah, yang boleh kumpul, tapi yang belum kerja sampai selesai ya. Baca baik-baik soalnya. Ayo kembali ke tempat duduk. Baik. Jadi terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Nanti saya akan memberikan penilaian terhadap apa yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, karena anak-anak sekalian sudah mengerjakan soal evaluasi, maka kegiatan kita untuk hari ini sampai di sini ya. Kegiatan kita hari ini sampai di sini. Jadi pesan saya sebagai guru dari anak-anak sekalian, jadi tetap rajin datang ke sekolah, disiplin ya. Disiplin itu banyak ya. Disiplin waktu, disiplin apa lagi yang lain? Pakaian ya. Jadi perlu itu ya. Dari kecil kita harus pupuk diri kita sendiri supaya selalu disiplin. Baik itu disiplin waktu, berpakaian dan berbagai macam hal ya. Baik itu di segi pekerjaan kita ya. Karena kalau kita tidak disiplin dalam waktu, misalnya kita sudah mengatur jam belajar, tiba-tiba rajin belajar, pulang sekolah ya. Pulang sekolah jangan lupa setelah makan siang istirahat. Setelah itu membantu orang tua bermain dan belajar, mandi, belajar. Setelah itu ya, bermain tidak dilarang ya, boleh bermain, tapi ingat tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus disiplin, kita harus mengatur waktu itu ya. Mengatur waktu itu, jam berapa kita bermain, jam berapa kita membantu orang tua, jam berapa kita belajar, punya waktu untuk belajar. Jadi kita coba dari kecil mengatur waktu kita supaya kegiatan kita benar-benar terjadwal ya. Baik, jadi harapannya anak-anak menjaga kesehatan supaya setiap hari datang ke sekolah ya. Macam tadi itu ada yang tidak datang, benar tidak? Karena tidak menjaga kesehatan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang tidak? Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, pelajaran kita akhiri dulu. Untuk menutup kegiatan kita hari ini kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pada waktu kekal nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, silakan istirahat. Terima